الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير خلق كلهم. هو الحبيب الذي ترجى شفاعته حول من الأهوال مقتحم يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى. Hadis nomor 308. Bismillahirrahmanirrahim. Al-hadits al-308. Innal mayyita yu'dihi fi qabrihi ma kana yu'dihi fi baitihi. Innal mayyita sa'tumne mayyit. Innal mayyita sa'tumne mayyit iku yu'di menyakiti. Iku yu'di menyakiti ing al mayyit. Iku yu'di menyakiti ing al mayyit fi qabrihi ing dalam kuburane mayyit. Fi qabrihi ing dalam kuburane mayit. Apa ma perkara kana kang ana apa ma iku yu'di menyakiti apa ma hi ing al mayit fi baitihi ing dalam umah al mayit. Innal mayyita sa'tumne mayyit iku yu'di menyakiti ing al mayyit fi qabrihi ing dalam kuburane al mayyit apa ma barang kana atau perkara boleh barang boleh perkara kana kang ono apa ma iku yu'di menyakiti apa ma ing al mayyit fi baitihi ing dalam umahe al mayyit. Meriwayatkan ing al hadis ad-Dailami Imam ad-Dailami. Innal mayyita yu'dihi fi qabrihi maka yu'dihi fi baitihi. Mayit itu akan merasa tersakiti dengan sesuatu yang bisa menyakitinya di dalam rumahnya. Misal dia selama hidup merasa tersakiti gara-gara anaknya bertengkar di dalam rumahnya, anak-anaknya bertengkar. Ilalah ketika dia sudah mati dan anaknya masih bertengkar, itu akan terus-menerus menyakiti si mayit, paham? Di mayit itu akan merasa tersakiti dengan sesuatu yang dia bisa merasa sakit di rumahnya itulah, di rumahnya. Misal di rumah selama masih hidup, di rumahnya dia merasa tersakiti karena anaknya nggak rukun. Anaknya bertengkar terus. Ya sampai mati mayit akan terus-menerus merasa sakit karena pertengkaran anak-anaknya itu. Rawahu ad-Dailami, diriwayatkan oleh Imam ad-Dailami. Al-hadits as-309, hadis nomor 309. Innal mayyita sa'tumne mayyit iku la yu'adzabu. Iku la yu'adzabu yakti
disiksa sapa al-mayyit dibukai ahlihi lawan tangisane keluargane al-mayyit dibukai ahlihi kelawan tangisane keluargane al-mayyit alihi ing atase al-mayyit. Innal mayyita satemne mayyit iku la yu'adzabu yakti tersiksa atau disiksa sapa atau diadab sapa al-mayyit dibukai ahlihi kelawan tangisane keluargane al-mayyit alaihi ing atase al-mayyit. Mayyit itu akan merasa tersiksa, dia akan merasa nelongso, akan merasa sedih di dalam kuburnya kalau terus-menerus diratapi oleh keluarganya. Yang dibutuhkan oleh al-mayyit, yang dibutuhkan oleh orang meninggal, oleh saudara kita yang meninggal, atau oleh bah-bah kita yang sudah meninggal, itu bukan tangisan kita, bukan ratapan kita, bukan air mata kita, tapi yang dibutuhkan oleh mereka-mereka yang sudah almarhum itu adalah doa kita, surat Al-Fatihah kita, doa kita untuk memintakan maghfirah dan rahmat kepada Allah. Makanya Nabi Muhammad itu menyiapkan doa yang beliau ajarkan kepada umatnya agar umatnya selalu mendoakan orang-orang yang dicintainya yang sudah meninggal. Apa sudah hafal belum? Ayo, Allahumma fir lahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu wa akrim wa wasi' mudkhalahu waghsilhu bil ma'i wal thalji wal barad wa naqqihi minal khataaya kama yunqqa ath-thawbul abyadu minad danas wa abdilhu daran khairan min darihi wa ahlan khairan min ahlihi wa zawjan khairan min zawjihi wa qihi min fitnatil qabri wa adzaban. Belum apa itu sholatnya, buat sholat gaib itu, sholat jenazah, sholat gaib itu pakai doa itu. Belum apa? Nah, terus dihafalkan. Itu doa yang disiapkan atau diajarkan oleh Kanjeng Nabi untuk orang-orang yang kita cintai yang sudah meninggal. Jadi yang mereka butuhkan almarhumin la yahtajuna ila bukaina wa la yahtaju ila dumu'ina walakin yahtajuna ila du'aina wa da'watina lahu bil maghfirah wa bir rahmah. Mayit orang-orang yang sudah meninggal yang kita sayangi, yang sudah berbeda alam dengan kita itu sudah tidak butuh dengan ratapan kita, tidak butuh dengan tangisan kita, tidak butuh dengan rasa sedih kita, dengan air mata kita, tidak butuh itu semua. Yang dibutuhkan itu adalah doa, memintakan untuk mereka rahmat dan maghfirah. Makanya mayit akan merasa tersakiti, dia akan merasa sakit, merasa tidak nyaman, merasa sakit, merasa tidak nyaman ketika ditangisi terus, diratapi terus tapi doanya ketinggalan. Nah, kebiasaan orang-orang jahiliyah seperti itu. Orang-orang jahiliyah dulu kalau ada yang meninggal, orang Arab zaman dulu, orang jahiliyah, kalau ada seseorang yang meninggal, mereka menyewa sekelompok orang-orang untuk menangisi si mayit. Dalam rangka apa? Ya dalam rangka ini loh, mayitnya telah berjasa kepada banyak orang sehingga ketika dia meninggal ditangisi oleh banyak orang. Padahal yang menangisi ini sewaan saja, dibayar menyewa air mata buaya atau air mata buaya. Air mata buaya itu air mata palsu. Itu adat jeleknya orang-orang jahiliyah. Makanya adat jelek itu dihapus oleh agama Islam. Jangan diratapi, jangan ditangisi terus, jangan disedihi terus, tapi didoakan. Benar-benar Allahumma firlahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu wa akrim nuzulahu wa wasi' mudkhalahu waghsilhu bil ma'i wal thalji wal barad wa naqqihi. Ayo maksud enggak apa? Wa naqqihi minal khataaya kama yunqqa ath-thawbul abyadu minad danas ila akhirih. Rawang riwayatkan ing al-hadits sapa al-Bukhari Imam Bukhari al-hadits adalah. Makanya kalian kalau punya mbahnya sudah meninggal atau punya saudara yang sudah meninggal, orang-orang yang kalian sayangi yang sudah meninggal, kirimlah doa, kirimlah Fatihah, kirimlah doa. Itu yang membuat
mereka bahagia, bukan tangisan kita. Bukan tangisan kita. Jadi ini katanya orang, mimpinya orang-orang soleh ya. Katanya mimpinya orang soleh. Setiap kita mengirimkan surat Al-Fatihah untuk satu ruh, satu arwah, akan diganti dengan sinar atau lampu yang padam untuk si mayit yang dikirimi Al-Fatihah itu katanya. Jadi semakin kita banyak mengirimkan Al-Fatihah, semakin terang benderang kuburan orang yang kita kirimi Al-Fatihah. Dan ini katanya mimpinya orang-orang soleh. Ketika kita mengirimkan Al-Fatihah kepada seluruh kaum muslimin, berarti gimana? Ila jami' arwahil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat min masyariqil ardi ila magharibiha barriha wa bahriha aina ma yakunu Al-Fatihah. Ketika kita Al-Fatihah, dikirimlah segerombolan lampu atau cahaya di dalam alam barzakh, di dalam alam kubur, Nah mereka itu rebutan. Mereka rebutan itu orang-orang yang didoain sama keluarganya itu rebutan dapat doa masal, kiriman doa masal dari yang masih hidup. Makanya kalau kepengin keluarga kalian yang sudah meninggal atau saudara kalian yang sudah meninggal itu kuburnya terang benderang, nggak perlu rebutan ketika dapat doa masal, kiriman masal dari orang-orang yang masih hidup, itu dikirimi khusus Al-Fatihah, dikirimi khusus Al-Fatihah. Itu katanya mimpinya orang soleh seperti itu. Mimpinya orang soleh itu kan bisa kita percayai 90%. Mimpinya orang soleh itu berbeda dengan mimpinya kita. Kalau mimpinya kita nggak ada kualitasnya sama sekali, hanya dianggap bunga tidur yang tidak memiliki makna apapun. Tapi kalau yang mimpi orang soleh itu bisa kita percayai 90%. Al-Hadis As-Salatsumi'ah wa Ashrah. Hadis nomor 310. Inna ahadakum sa'tumene salah sijine sira kabeh. Iku yujma'u dikumpulaken apa khalquhu penciptaane ahadukum. Fi batni ummihi ing dalem wetenge ibune ahadukum. Arba'ina ing dalem 40 apane yauman dinane nutfatan hale air mani. Inna ahadakum sak temene salah sijine sira kabeh iku yujma'u dikumpulaken apa khalquhu penciptaane ahadukum. Fi batni ummihi ing dalem wetenge ibune ahadukum. Arba'ina ing dalem 40 apane yauman dinane nutfatan hale air mani. Summa yakunu li ono apa khalquhu. Summa yakunu li ono apa khalquhu iku alaqatan segumpal darah. Alaqatan segumpal darah. Mithla dzalika tur mumpamani mengkono-mengkono arba'ina yauman. Mithla dzalika tur mumpamani mengkono-mengkono arba'ina yauman. Summa yakunu li ono apa khalquhu. Summa yakunu li ono apa khalquhu iku mudghatan segumpal daging. Mithla dzalika umpamani mengkono-mengkono arba'ina yauman. Mithla dzalika umpamani mengkono-mengkono arba'ina yauman. Tsumma yab'atsu li mengutus sapa Allahu Gusti Allah. Tsumma yab'atsu li mengutus sapa Allahu Gusti Allah. Ilaihi maring ahadukum malakan ing malaikat. Malakan ing malaikat wa yu'malu lan den perintah sapa malakan
Wa yu'maru lan den perintah sapa malakan bi arba'i kalimatin kelawan papat pira-pira kalimat. Nah, ini proses penciptaan manusia di dalam tubuh ibu. Yang pertama apa? Yang pertama nutfah, air mani. Yang pertama air mani. Terus setelah 40 hari jadi segumpal darah. Bukan, ya segumpal darah. 40 hari lagi jadi segumpal daging. Nah, ini juga menunjukkan i'jaz atau mukjizatnya Kanjeng Nabi Muhammad. Nabi Muhammad kalau beliau itu bukan nabi, nggak mungkin beliau mengetahui secara detail penciptaan manusia. Kalau beliau bohong, kalau Nabi Muhammad itu bohong, mengaku-ngaku menjadi nabi dan ternyata beliau bohong, nggak mungkin beliau menjelaskan dengan detail bagaimana penciptaan manusia seperti ini dengan detail. Dan ini sudah diteliti oleh para ilmuwan. Memang seperti itu adanya proses penciptaan manusia dari air mani, kemudian dari menjadi segumpal darah, kemudian menjadi segumpal daging. Coba bayangkan di abad ke berapa Nabi Muhammad? Di tahun 500-an Masehi. Di tahun 500-an Masehi yang kehidupannya belum secanggih sekarang, belum semodern sekarang, belum ada ilmu bedah, belum ada ilmu kebidanan seperti ini. Kok bisa Nabi Muhammad menginformasikan proses penciptaan manusia dengan sedetail ini? Kalau bukan wahyu apa berarti? Ini tidak ada. Itu menunjukkan bahwa Nabi Muhammad adalah Nabi yang benar, Nabi yang benar-benar diutus oleh Allah, Nabi yang benar-benar mendapatkan wahyu dari Allah. Bayangkan, zaman dulu itu belum ada ilmu kedokteran secanggih sekarang, tapi kok bisa beliau menjelaskan secara detail penciptaan manusia. Bilang sekarang ngomong ke bidan kamu pergi ke bidan, tanyakan proses penciptaan manusia menurut ilmu kedokteran. Tanyakan ke dokter. Pasti mereka akan membenarkan bahwa proses penciptaan manusia itu berawal dari air mani, segumpal darah, 40 hari, kemudian menjadi segumpal daging. Menunjukkan apa tadi? I'jaz, atau mukjizat. Nah, definisi dari mukjizat itu apa? Mukjizat itu adalah perkara amrun khariqun lil 'adah. Perkara yang tidak bisa dinalar oleh logika, yang diberikan oleh Allah kepada nabi. Contohnya apa? Contohnya mukjizat apa? Ayo. Contohnya mukjizat. Membelah lautan. Orang kok bisa membelah lautan dengan tongkat? Itu di luar logika tidak? Ya. Di luar logika. Sebuah tongkat kok bisa membelah lautan? Itu berarti amrun khariqun lil 'adah. Perkara yang di luar logika, di luar batas nalar manusia. Nah, itu semata-mata diberikan kepada Allah untuk membela nabinya, sebagai bukti bahwa dia benar-benar nabi yang diutus oleh Allah. Selain itu apa? Selain membelah lautan, apa? Membelah bulan. Terus apa? Ibnu apa? Siapa yang menghidupkan manusia? Nabi Isa alaihissalam. Benar, apa lagi coba? Mukjizat, contoh mukjizat apa? Contoh mukjizat. Contoh mukjizat dulu ya, gini. Dulu Nabi Muhammad itu pernah dengan para sahabatnya, beliau apa? Beliau merasa kelaparan sekali untuk terjadi di perang Khandaq. Ya, ada gimana Nabi Muhammad dan para sahabatnya merasakan lapar yang luar biasa ketika membuat parit di perang Khandaq. Lapar sekali sampai beliau mengganjal perutnya dengan batu. Diabadikan di qasidah Burdah. Ada yang tahu nggak? Wasyadda min saghabin ahsya'ahu wa tawa tahtal hijarati kashhan mutrafal adami. Tidak ada makanan yang bisa dimakan. Nggak seperti sekarang tuh. Enak kalau sekarang kita nyari makan. Nabi Muhammad dulu kesusahan nyari makan bersama sahabatnya di perang Khandaq. Akhirnya datang salah satu orang sahabat punya
kecil. Kambingnya kecil. Awalnya cuma nawari ke Kanjeng Nabi dan beberapa sahabat saja. Kanjeng Nabi, kula gadah, saya punya satu kambing kecil tapi hanya cukup untuk beberapa orang saja. Monggo kula mengundang panjenengan dan beberapa sahabat yang kita pilih saja, kita makan di rumah saya saja biar gak ketuan sama yang lain. Sama Nabi Muhammad malah diundang semuanya, ratusan orang diundang semuanya untuk makan kambing yang kurus dan kecil. Wah, gak kaget nih orang yang sahabat yang punya kambing keteteran ini. Waduh, gimana ini? Satu kambing malah diundang untuk ratusan orang. Cukup nggak itu? Nggak cukup. Satu kambing diperuntukkan untuk ratusan orang, nggak bakal cukup. Tapi Nabi Muhammad tetap bersikeras mengundang ratusan orang untuk makan bersama. Tapi mukjizatnya Kanjeng Nabi, satu kambing yang kurus, yang kering itu dilalah cukup, bahkan melebihi untuk dijatah kepada orang-orang yang jumlahnya ratusan. Itu namanya mukjizat. Satu kambing kurus kecil kok bisa mencukupi ratusan orang, bahkan ada sisanya. Itu apa? Namanya mukjiz, amrun khariqun lil 'adah. Perkara yang di luar batas akal manusia. Apalagi selain itu? Apalagi mukjizat, contoh mukjizat? Hah? Apa? Membakar apinya jadi dingin. Siapa itu? Nabi siapa? Nabi Ibrahim alaihissalam. Nabi Ibrahim alaihissalam dulu punya mukjizat apa? Bisa mendinginkan api. Bisa mendinginkan api. Raja siapa yang membakar Nabi Ibrahim? Raja Namrud. Banat, ayo jawab apa? Contoh mukjizat apa? Berbicara dengan hewan. Siapa yang punya mukjizat berbicara dengan hewan? Bukan Mama Gufron. Tahu Mama Gufron nggak? Yang makoli. Nggak tahu? Nggak tahu itu Mama Gufron, nggak tahu. Di mana? Di daerah mana di Jawa Timur mungkin ya. Jadi ada orang yang bisa ngaku bahasa semut. Itu katanya tipisannya Nabi Sulaiman, tapi ya bohong. Nabi Sulaiman itu punya mukjizat apa? Bisa mukjizat berbicara dengan hewan. Selain itu apa lagi Banat? Banat baru satu jawabnya. Apa lagi ayo? Mukjizat ayo. Apa ayo? Mukjizat. Apa? Memunculkan ular, merubah tongkat menjadi ular. Qalbul 'asa thu'banan bahasa Arabnya. Merubah ular, merubah tongkat menjadi ular. Apalagi Banat? Masa belum jawab loh dari tadi baru satu. Ayo. Apalagi? Jangan malu jawabnya apa? Ayo. Apa? Ya itu tadi, itu perkara yang di luar batas nalar manusia yang diberikan kepada Nabi sebagai dukungan dari Allah langsung, itu namanya apa tadi? Mukjizat. Tapi kalau perkara yang di luar batas nalar manusia dan diberikan kepada orang soleh, bukan Nabi, diberikan kepada orang soleh, itu namanya karomah. Apa? Karomah. Ini dibahas nanti di pelajaran tauhid, itu dibahas. Perkara yang di luar nalar manusia diberikan orang soleh, itu namanya apa? Karomah. Sering kita dengar cerita Pak Kiai ini pernah apa contohnya? Pernah apa? Hidup tanpa jantung. Itu Nabi bukan? Kalau bukan Nabi namanya siapa? Namanya karomah. Di luar batas nalar manusia dan diberikan kepada orang soleh yang bukan Nabi, itu namanya karomah. Kalau nalar apa? Perkara atau peristiwa yang di luar batas nalar pikiran manusia yang terjadi sebelum orang itu diangkat menjadi nabi, sebelum para nabi itu diangkat menjadi nabi, namanya apa? Irhas. Apa? Contohnya irhas.
Nabi Isa ketika bayi bisa berbicara dengan orang-orang. Dulu Sayyidah Maryam dituduh bahwa anaknya yaitu Nabi Isa itu dituduh sebagai anak zina. Dan Nabi Isa keluar irhasnya, dibantah oleh Allah bahwa Sayyidah Maryam itu benar-benar wanita yang suci, tidak pernah disentuh oleh laki-laki, dan beliau mengandung Nabi Isa tanpa suami itu semata-mata adalah kebesaran Allah. Dan dibantahnya dengan cara apa? Orang-orang yang menuduh Sayyidah Maryam, Maryam ini ternyata perempuan pezina. Itu dibantah oleh Allah dengan cara apa? Dengan cara memberikan kemampuan kepada Nabi Isa yang masih bayi bisa berbicara kepada orang. Berbicara apa? Wahai Bani Israel, saya itu benar-benar ibuku itu adalah orang yang suci. Aku itu bukan anak zina. Aku itu dilahirkan untuk menjadi nabi, nanti diangkat menjadi nabi. Itu namanya irhas, bukan? Irhas, kejadian atau peristiwa di luar akal manusia yang terjadi sebelum diangkat menjadi nabi. Kalau Nabi Muhammad apa irhasnya? Nabi Muhammad, banyak sekali Nabi Muhammad irhasnya apa? Dibelah dadanya dibelah. Tahu peristiwa dibelah dadanya? Dibelah dadanya. Terus apa lagi? Nabi Muhammad. Apa Nabi Muhammad? Ya, Nabi Muhammad lahirnya itu dalam keadaan sujud. Bayi biasanya lahirnya ngapain? Tidur kan? Sama nangis. Tapi Nabi Muhammad sujud. Sama apa? Sama keluar cahaya ketika Nabi Muhammad lahir. Dan ditambah lagi, ketika Nabi Muhammad lahir, api yang disembah oleh orang-orang Majusi di Persia itu padam. Tahu Persia enggak? Persia sekarang Iran. Agamanya namanya Majusi. Tuhannya adalah api. Kitab sucinya namanya Avesta Sandinista, kalau nggak salah itu, atau Zoroaster itu ya, kalau nggak salah itulah dua itu, Avesta Sandinista atau Zoroaster itu, kalau nggak salah, kalau saya nggak salah. Nah, ketika Nabi Muhammad lahir, api abadi, api yang ribuan tahun tidak pernah padam yang disembah oleh orang-orang Majusi, oleh orang-orang Persia, itu seketika padam. Itu namanya irhas, kejadian di luar nalar manusia yang terjadi sebelum diangkat menjadi nabi. Kalau bilang apa? Karomahnya apa bil? Karomahnya bilang apa? Yang punya karomah bilang. Najib punya karomah enggak? Banat ada yang punya karomah enggak coba? Ayo, barangkali tidur, pas pelajaran tidur, tapi ketika ditanya bisa, itu namanya karomah, bisa jadi. Ayo, siapa yang bisa kayak gitu? Siapa? Banit ada yang punya karomah enggak? Karomahnya gimana karomahnya? Menghidupkan lampu tanpa menyentuh gitu. Nabil karomahnya apa? Nabil punya karomah enggak? Enggak punya. Siapa yang punya karomah? So, Bil punya karomah enggak Bil? Enggak punya karomah. Punyanya apa? Banat punya karomah enggak? Enggak ada yang punya karomah? Wah, sama saya juga belum punya karomah. Nah, ini salah satu mukjizatnya Kanjeng Nabi. Kanjeng Nabi bisa menjelaskan secara detail proses penciptaan manusia, di mana di zaman itu belum ada ilmu kedokteran yang canggih, belum ada ilmu medis yang canggih, belum ada riset atau penelitian yang secanggih sekarang. Dan terbukti hadis ini yang umurnya sudah ribuan tahun, terbukti telah diteliti di zaman sekarang bahwa kejadian proses seperti ini betul adanya. Diawali dari nutfah, 40 hari kemudian dia menjadi apa? Alaqah. Apa alaqah tadi? Segumpal darah, kemudian 40 hari dia berubah menjadi mudghah, segumpal daging. wa yuqalu lan diucapaken
Wa yuqalu lan diucapaken lahu maring ahadukum. Apa sing diucapaken uktub. Nulis sira. Salah kali rujuknya salah. Wa yuqalu lan diucapaken lahu maring malakan, ya, bukan ahadukum. Salah tadi rujuknya. Wa yuqalu lan diucapaken lahu maring malakan. Lahu maring malakan. Apa sing diucapaken uktub nulis sira ilmahu ing ilmune ahadukum. Ilmahu ing ilmune ahadukum. Wa rizqahu lan rizkine ahadukum. Wa rizqahu lan rizkine ahadukum. Wa ajalahu lan ajale ahadukum. Wa ajalahu lan ajale ahadukum. Wa syaqiyyun aw sa'idun. Wa syaqiyyun lan cilaka aw sa'idun utawa bejo. Wa syaqiyyun lan cilaka aw sa'idun utawa bejo. Wa yuqalu lan diucapaken lahu maring malakan. Apa sing diucapaken uktub nulis sira ilmahu ing ilmune ahadukum. Wa rizqahu lan rizkine ahadukum. Wa ajalahu lan ajale ahadukum. Wa syaqiyyun lan bejo. Wa syaqiyyun lan cilaka. Wa syaqiyyun lan cilaka aw sa'idun utawa bejo. Thumma yunfakhu nuli ditiupkan. Thumma yunfakhu nuli ditiupkan fihi ing dalam ahadukum. Fihi ing dalam ahadukum opo ar-ruhu ruh. Opo ar-ruhu ruh. Jadi setelah penciptaannya sudah sampai proses segumpal daging 40 hari, kemudian Allah mengutus malaikat untuk mencatat segala takdir-takdirnya. Ilmunya seberapa, rizkinya seberapa besok kalau sudah di dunia, ajalnya kapan, dan apakah dia termasuk orang yang celaka atau orang yang beruntung. Nah, kemudian yunfakhu fihi ruh, baru ditiupkan ruh, baru ditiupkan nyawa. Nah, hadis ini juga dijadikan dasar ya oleh para ulama. Bolehkah kita mengaborsi bayi yang belum ditiup rohnya? Nah, itu hadis ini juga dijadikan pertimbangan dalil untuk menetapkan hukum aborsi. Sekarang, sebelum ditiup roh itu sudah ada nyawanya belum? Belum ada nyawanya. Berarti kalau belum ada nyawanya, terus kita aborsi itu bisa dikatakan pembunuhan enggak? Nah, itu nanti dibahas di kitab-kitab fikih. Ada yang ngomong aborsi itu boleh kalau belum nafkhur ruh. Aborsi itu ada yang mengatakan aborsi itu boleh sebelum proses penciptaannya itu mencapai proses peniupan roh. Kalau baru 20 hari, hampir 20 hari, atau hampir 30 hari, hampir 40 hari, itu kan belum ada nyawanya kandungannya. Tidak ada yang mengatakan itu boleh karena belum ada nyawanya, belum ada peniupan nyawa di dalam janinnya itu. Ya, tapi banyak perbedaan pendapat ulama. Udah dulu. Rabbi fanfa'na bi barakatihi wahdina husna wa amikna fi tariqati wa ma'afati Rabbi fanfa'na